Oke teman-teman, jadi hari ini saya ingin bertanya pada teman-teman semua, kira-kira apa yang ada di benak kalian jikalau seandainya kamu ditawari sebuah rumah yang ternyata itu dekat sekali dengan pekuburan atau bahkan mungkin berada di area pekuburan atau pemakaman. Apakah kamu merasa takut, keberatan, atau malah mungkin melihatnya sebagai sebuah peluang? Nah, untuk itu simak terus video ini. Oke, jadi tidak sengaja, jadi saya buka media sosial, itu muncul di beranda saya konten tentang rumah di dekat kuburan, teman-teman. Bukan di dekat lagi ya, mungkin ini ya masuk area pekuburan gitu. Cuman lebih detailnya, kita tonton dulu videonya. Ketika rumahku di tengah kuburan. Ke sini jalan raya, jalan desa lah. Sini masuk di pemakaman umum. Di sore ya, jam 5 itu tempat apa pendoso. Oke, wit ringin, wit jati, ki punden, makam punden Mbah Ronggo. Ini ada panggung permanen dibuat pengajian, terus sedekah bumi di sini. Sini jalan tembusan sana, ini makam. Nah itu rumahku guys, yang hijau itu rumah saya. Nah yang itu tetangga itu sana itu rumah itu tetangga saya. Kebetulan rumahku pas apa ngarep dewe, ya ginilah guys. Ya memang tak dapat dipungkiri teman-teman ya, banyak sekali orang yang menghindari rumah atau pekarangan di area pekuburan atau pemakaman. Mungkin ya karena masyarakat atau umumnya dari kita itu masih memandang pemakaman itu sebagai sebuah yang identik dengan keangkeran. Apalagi di Indonesia ini yang berbau horor seperti itu masih kental sekali dengan masyarakat kita, dan seakan itu menjadi sebuah momok yang menakutkan begitu ya. Oleh sebab itu di Indonesia umumnya itu stigma negatif terkait pekarangan ataupun tanah atau bahkan rumah di dekat kuburan atau di tengah kuburan atau mungkin ya di pinggir-pinggir kuburan itu masih membuat sebagian kalangan untuk berpikir dua kali apabila ingin menempati area-area tersebut. Namun ya kembali lagi, kalau di kota-kota besar mungkin ya itu kan lahan itu sudah semakin menipis begitu. Jadi ya mungkin orang-orang yang tinggal di situ tentunya ya ada beberapa alasan ya. Mungkin saja ya memang karena itu warisan dari orang tuanya, atau mungkin dulu ketika dia membeli tanah itu dengan harga yang sangat murah, atau mungkin orang yang bertempat tinggal di situ itu adalah tipe orang-orang yang suka dengan tantangan gitu ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan YouTube kan begitu? Jadi yang seperti itu teman-teman, itu seperti yang sudah saya maksud di dalam konten-konten saya sebelumnya, bahwasanya seperti itulah yang bisa dikatakan bisa jadi salah satu contoh modal utama untuk kita bisa menjadi seorang YouTuber sukses. Nah, kok bisa bang? Kan pertanyaannya begitu. Ya, tentu saja itu merupakan sebuah hal yang unik teman-teman ya. Kita memiliki rumah di area pekuburan atau pemakaman itu merupakan sesuatu yang unik. Dan tentunya itu bisa jadi modal utama atau modal dasar untuk bisa menarik penonton kan begitu. Jadi misalnya kita punya lahan atau rumah kita dekat kuburan ya, atau bahkan di tengah kuburan. Dari situ kita bisa membuat sebuah ide konten yang tentunya itu bikin orang penasaran. Gimana sih rasanya rumahnya di pinggir kuburan, atau gimana sih suasana pada waktu malam, atau apapun lah. Itu banyak sekali yang bisa digali dari informasi di situ. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah mengikuti channel ini dari awal sampai akhir, tentunya sudah paham yang saya maksud ya. Jadi kita bisa menggunakan atau memanfaatkan kekurangan atau sesuatu hal yang unik dari diri kita untuk kita sharingkan atau kita bagikan ke media sosial, sehingga itu bisa menjadi wawasan, pengetahuan, dan juga pengalaman baru buat teman-teman yang mungkin selalu merasa penasaran dengan sesuatu hal yang unik tentunya ya. Nah, jadi buat teman-teman di rumah, barangkali kalian memiliki pengalaman yang sama, atau mungkin pengen, atau mungkin punya cerita-cerita yang unik misalkan.
Coba kalian bisa tuliskan di kolom komentar untuk kita bahas lebih lanjut dan tentunya agar bisa menjadi pengalaman untuk teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa. Ada orang lewat sini. Udah biasa. Rumahku di sore hari. Syahdu ya guys. Syahdu kandang pitik. Ginilah. Sekian dan terima kasih. Sorry ya, ini omongannya belepotan.